Suaranya jelas ya? Jelas, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau kana nurul ilmi yudraku bil muna maka yabqa fil bariyati jahilun ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqbah liman yatakasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, ayyuhal ikhwah wa ayyuhal syabab. Sebelum kita mulai ya, jadi mohon bagi yang ada permasalahan dengan mic-nya atau apapun itu, coba bisa di-mute saja ya. Jadi kalau ada yang buka suara tapi suaranya malah berisik atau mungkin mic-nya itu ada bermasalah, jadi mungkin tidak perlu buka mic ya. Jadi biar semuanya nyaman ya. Karena insya Allah ini kalau misalkan tidak ada yang buka mic, ini akan seperti ini, antum bisa mendengar suaranya jelas. Tapi mungkin ada beberapa dari teman-teman yang mungkin ada mic-nya agak kurang atau mungkin ada jaringannya sehingga nanti mengganggu suaranya, maka Anda harapkan yang seperti ini nanti tidak buka mic ya, biar suaranya lebih jelas ya. Tapi bagi yang tidak ada masalah, silakan ya untuk buka mic. Yang tidak ada masalah dengan jaringan atau headsetnya atau earphone-nya, silakan bisa buka mic ya. Karena beberapa tadi sebelumnya tadi ada yang buka mic tapi suaranya kresek-kresek ya. Antum kerasa atau tidak? Atau cuma Ana saja? Iya, kerasa. Kerasa, Ustaz. Kerasa ya. Tadi ada yang buka mic tapi suaranya mengganggu ya. Nah, yang bagi yang seperti ini kalau bisa jangan buka mic. Ya, tapi bagi yang lainnya yang tidak ada masalah dengan mic-nya silakan bisa buka ya. Baik ya, ayyuhal ikhwah. Au'idu kalami uharhibu bikum wa aqulu lakum ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an fi liqa'ina al-yaum fi fasli al-lughah al-arabiyyah bi akhiril usbu' fa insyaallah alladhi tutahu majjanan wa tutahu lil awam wa kadzalika lil jami' fa qabla al-bidayah sa'warifu nafsi awalan, yang mungkin hari ini antum nggak bisa melihat gambar Ana ya, maka Ana perkenalkan diri lagi ya. Karena biasanya kalau ngelihat gambar Ana, antum bisa jelas melihat Ana ya. Tapi sekarang Ana nggak bisa buka kamera. Walidzalika, Ana perkenalkan diri lagi ya. Awalan alladzi ya'kid hadzal barnamat ala wahia min daurati Afsa LC ya. Jadi teman-teman sekalian yang mengadakan acara ini adalah kursan Afsa LC ya. Arabia Futsal Learning Center. Ya, yang mengadakan insyaallah pembelajaran setiap Jumat atau akhir pekan, bisa Sabtu, bisa Kamis. Nah, itu terbuka untuk umum Afsa LC. Dan insya Allah yang akan mengisi adalah Ana sendiri ya, Muhammad Anugrah Lafwan, Sati Antad'unani Afgon. Ya, yang akan mengisi kegiatan seperti ini atau yang kelas akhir pekan ini Ana sendiri ya. Itu bisa manggil Ana Afgon ya. Dan untuk Ana sendiri, maksudnya dalam artian kegiatan Ana sendiri kok bisa mengajar bahasa Arab dan lain-lain bagaimana. Nah, untuk pendidikan bahasa Arab sendiri, Ana dulu pernah belajar bahasa Arab lumayan lama ya di pondok, 6 tahun, Pondok Modern Darussalam Gontor. Kemudian wayalihi astamiru dirasati wa altahiqu bi Jami'ati Al-Imam Ibnu Saud Al-Far' di Jakarta. Dan selanjutnya setelah Ana lulus Pondok Modern Darussalam Gontor, Ana melanjutkan pendidikan Ana di Fakultas Bahasa Arab Lipia Jakarta.
ila sanah alfain senani wa ishrun. Alfain senani wa ishrun, ya, sampai tahun 2022. Ya, dan alhamdulillah qad takharajtu fiha wa hasaltu asy-syahadah wal ulum wal bakalorius bil lughal arabiyyah. Dan alhamdulillah ana sampai 2022 lulus dari LIPIA Jakarta, ya, jurusan bahasa Arab. Wa yalihi ba'da sana altahiqu bil Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinah Al-Munawwarah, ya. Kemudian setelah 1 tahun dari 2022 atau tahun 2023 ini ana belajar lagi di Universitas Islam Madinah. Tempatnya ya alhamdulillah di Madinah Munawwarah, ya, yang sampai sekarang alhamdulillah saya ana masih berada di Madinah, ya, kota Madinah. Ya. Jadi itu sedikit tentang perkenalan ana, ya. Mungkin ada yang sudah tahu, mungkin ada yang baru tahu juga karena mungkin ada yang baru masuk. Ala kulli hal aqulu lakum ahlan wa sahlan, ana ucapkan selamat datang untuk semuanya. Entah yang baru kenal ana atau yang sudah lama, ya. Paham tuh, ya? Baik. في هذه الندوة العلمية في هذه الليلة المباركة وفي هذا اللقاء الثمين وفي هذا اللقاء المبارك إن شاء الله سنبحث عن المادة المهمة لكم ولنا جميعا كطالب العلم كطلاب العلم خصوصا في علم اللغة العربية في علم اللغة العربية, ya. Jadi malam hari ini ana akan membahas sesuatu yang sangat penting, ya, yang berkenaan dengan ilmu bahasa Arab, ya. Dan juga nanti jikalau di akhir ada pertanyaan tentang beasiswa, ya, karena biasanya kan di grup ana sering share tentang info-info beasiswa dan lain-lain, nanti bisa ditanyakan juga di akhir, ya. Fabiduni itolatil waqti hayya bina nabda wa خلينا نبدأ درسنا اليوم قراءة البسملة. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tidak ada dokumentasi, ya, karena Anda sendiri nggak bisa buka kamera. Jadi nggak perlu dokumentasi, tapi Anda screenshot saja. Bahwasanya sekarang kita mengadakan pembelajaran, ya. Baik. Kita tadi sudah mulai, ya. Fa as'alukum awalan. Madza darsunal ana? Madza darsunal ana? Al-mawdu' al-mawjud bisurah atau bil i'lan. Mal mawdu'? Ma mawdu'una al-yawm? Ma darsuna al-yawm? Man ya'rif? Ya, sebelum kita mulai anak tanya dulu, ya. Siapa yang tahu materi kita atau tema kita hari ini apa? 3 materi inti nahwu, ilmu nahwu. Tayyib. Madza naqal Arabiyyah, di situ tertulis bahasa Arabnya juga. Mal lughal Arabiyyah minha? Al-usulu tsalatsatul lati fil qawaidin nahwiyah. Mumtaz. Ahsantum barakallahu fikum. Jadi materi kita hari ini adalah al-usul as-salasah. Enggak perlu pakai alati, langsung saja. Al-usul as-salasah minal qawaidin nahwiyah. Ya. 3 inti dalam belajar ilmu nahwu, dalam kaidah nahwu. Nah, pasti kalian penasaran, ya, ini 3 intinya apa saja, ya. Nah, maka maudu'una al-yaum wa darsuna al-yaum al-usul ats-tsalatsah minal qawaidin nahwiyah. Ya, dan kalau antum nanya dari mana ana mengatakan 3 inti ini, fal ijabah ana hasaltuhu min ad-dawra alladhi ishtaraktuhu
tiwal al-usbu' al-madiyah di Makkah ya. Jadi ana mendapatkan 3 materi ini ketika ana mengikuti daurah Manzumah Tashil Mansur Ibnu Ajurum dari buku Al-Jurumiyah ya, yang mana disampaikan oleh salah satu doktur yang berada di Mekah ya, dan ana mendapatkan 3 materi ini. Maksudnya beliau memaparkan materi tentang 3 materi inti dalam qawaid nahwiyah, yang mana beliau menulis juga dalam bukunya ya. Ada 3 usul dalam kaidah nahwiyah ya. Jadi sebelum kita memperdalam ilmu nahwu, kita harus tahu 3 usul ini ya. Karena 3 usul ini mencakup di semua bab nahwu ya. Misalkan ketika kita nanti sudah belajar nahwunya sudah mendalam ya, kita sudah belajar tentang istisna, misalkan itu ya, atau kita sudah belajar tentang yang badal atau sesuatu yang apa namanya yang lanjutan lah. Nah, kita harus tahu 3 usul ini, karena kalau tidak tahu 3 usul yang akan Anda sampaikan malam hari ini, nanti akan bingung ya. Ini kalau saya nggak bisa istina, kok bingung ini di dalam istisna itu kaidahnya apa saja? Mungkin karena kita tidak menguasai 3 materi inti ini ya. Walidzalika ad-dars alladzi sa'ulkikum amamakum jami'an hadhil laila muhimmah jiddan. Walidzalika arju minkum al-ihtimam wa kadzalika al-istifsar idza hunaka al-as'ilah wa arju minkum at-tarkis. Ya, maka ana harapkan semuanya bisa fokus dan memperhatikan, dan juga kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Paham tuh, ya? Ilahuna hal indakum soal sampai sini, apakah ada pertanyaan? Masih. Masih Ustaz. Masih ya Ustaz. Afwan Ustadz, ini di record nggak ya? Mungkin bisa buat apa? Murojaah lagi setelah ini. Ada recordannya nggak? Iya. Yang malam ini. Insyaallah laqad sajjaltu hadzal liqa. Ya, mana sajjala yusajjilu. Sajjala yusajjilu, apa makna? Araf tuh ya Ustaz. Idza hunaka al-mu'allif fi quratil qudam huwa yusajjil al-hadaf. Muhammad Salah yusajjil al-hadaf. Apa makna yusajjil? Daftar Ustaz. Bukan ya. Jadi kalau ada komentator bola, antum biasanya kalau dengar komentator bola Basraf itu biasanya yusajjil al-hadaf. Ya, yusajjil Muhammad Salah yusajjil al-hadaf. Apa makna yusajjil? Ngirim. Sajjala yusajjilu. Apa bahasa Indonesia? Al-hadaf, apa makna al-hadaf? Gol ya. Al-hadaf gol. Terus kalau yusajjil al-hadaf artinya apa? Masukkan gol. Nah, ada bahasa yang lebih cocok ya selain memasukkan. Menendang bola. Mencetak. Bukan. Nah, Mumtaz, ada yang bilang mencetak ya. Jadi kalau antum mendengar komentator bola ada yusajjil al-hadaf, yusajjil itu bukan memasukkan, bukan menendang, bukan ini mencetak gol. Walakin at-tasjil alladhi uridu fi hadzal kalam ala wa huwa merekord ya. Jadi kalau ditanya sajjala yusajjilu artinya apa? Bisa mencetak, bisa merekord. Rekord itu artinya merekam ya, merekam. Sajjal al-video, sajjil min fadlik, sajjil al-video. Sajjil al-video, mana? Rekam video. Tolong, rekam video min fadlik, sajjil al-video. Ini sudah ana rekam ya, jadi insyaallah nanti akan ana upload juga rekamannya di YouTube agar nanti bisa di murojaah. Baik. Syukran ala tazkir ya. Terima kasih atas pengingat ya. Biasanya kadang lupa ya. Tadi ada yang mengingatkan. Jazakallah khair. Ada yang mau menanyakan lagi? Qablal bidayah sebelum kita mulai. Kef? Masih. Baik ya. Nadkhul mubasyara ila dars.
Al-an asy-syasyah manzurah. Layarnya kelihatan atau tidak sekarang? Kelihatan Ustadz. Kelihatan. Sip ya. Ya, غير منظور. Ada. Mandur. Karena jelas ya. Jelas. Sip, Aid maudu'una al-yaum. Coba silakan diulangin bareng-bareng. Pelajaran kita hari ini apa? Madza darsunal ana? الثالثة في القواعد النحوية. Iya. Al-usul thalathat. Al-usul As-salasa fi qawaidin nahwiyah. Sip. An-nahwiyah. Sip. Qabla al-bidayah nakhud awalan min maudu'ina al-yaum min jihatil lughah. Ya, kita coba ngambil dari bahasa dari penjelasan bahasa dari judul ini ya. Al-usul. Ma makna al-usul? السعدي. Akar. Al-usul mana? Akar. Asal atau Baik. Tanya dulu, usul ini jamak atau mufrad? Jama Ustadz. jama. Usul jamak atau mufrad? Jama Ustadz. Baik. Idza kana al-jamak mufrad. Al-aslu al-usulu. Misalnya ada Aslun ini kan orang usulun. berjamaah gitu, tapi yang mimpin tuh seseorang waria, apakah sah jamaahnya? Baik. Ya. Imamnya tuh seseorang. Coba di mute ya yang suaranya tadi. Ya. Al-usul jamak ya. Famufraduhu al-asl. Aslun. Kalau bahasa Arab, bahasa Indonesia asli. Ya sama. Ini asli ini diambil dari bahasa Arab. Aslinya aslun yang mana dasar atau inti atau akar ya. Maka al-usul ini adalah dasar dan ini jamak ya. Kemudian as-salasa, al-usul as-salasa. Nah, di sini salasa ini bukan sebagai tiga ya. Bukan kita ngomong kenapa kan kalau kita ngomong tiga ya. Coba kita ngomong tiga buku. Madzana qul arabiyatan apa bahasa Arabnya tiga buku? Salah satu kutubin. Iya, mumtaz. Salah satu kutubin. Nah, sekarang anak tanya, salasanya di depan atau di akhir kalau tiga buku tadi? Di awal. Di awal. Nah, terus kenapa ini kok as-salasanya di akhir? Al-usul as-salasa. Al-usul salasa. Iya kan? Kan harusnya kan salah satu usul. Benar nggak? Ya. Nah, harusnya kan salah satu usul. Tapi kenapa kok ini al-usul as-salasa? Apakah salah atau emang ada hukumnya? Dan kalau ada hukumnya apa? Nah, ada yang tahu? Gak ada yang tahu ya? La, Ustazah. Jadi di sini sebagai sifat ya. Na'an man'un. Sebagai na'at. Nah, ya. Jadi angka ini bisa menjadi sifat seperti ini. Asalkan ini menunjukkan inti yang tiga. Ya, kita ngomongnya bisa menjadi sifat ya. Al-kutub as-salasa. Nah, ini juga bisa asalkan menjadi sifat. Buku yang tiga. Bukunya itu yang ada tiga. Inti yang ada tiga.
ya. Jadi di sini al-usul as-salasah ini sebagai sifat. Jadi angka ini bisa sebagai sifat juga ya. Jadi seperti itu. Yang tadi fi ya. Fil qawaid an-nahwiyah ini juga sama, al-qawaid an-nahwiyah ini juga sifat ya, na'at wal man'ut. Sifat. Qawaid an-nahwiyah. Baik. Hunaka salah satu usul allati lazim alaikum an tafhamuha wa tu'ammikuha wa tafhamuha fahman daqiqan li qabla ta'allumi bidaqiq anil qawaid an-nahwiyah ya. Ada 3 usul yang mana yang wajib antum pahamin ketika antum belajar ilmu nahwu ya. Langsung saja biduni al-italah. Al-aslul awwal ya. Inti yang pertama atau materi yang pertama yang wajib kita pahamin atau yang paling inti dalam ilmu nahwu itu apa? Nah, ada yang tahu? Coba ditebak saja. Kan dari nahwu, dari materi nahwu kan banyak ya. Kalimah tadi. Ada yang mau menebak? Ada yang Kalimah. bilang kalimah. I'rab. Ada yang bilang yang lain? I'rab. Kalam. Ada yang bilang i'rab. Isim huruf. Isim. Huruf, isim. Al-akhar, silakan yang lain. Coba menebak saja. I'rab kalam. Baik. Ijabatukum musibah wa sahihah. Ya, tadi ada yang bilang isim, ada yang bilang huruf. Ini benar. Tapi isim dan huruf ini dalam bahasa Arab masuknya apa? Kalimah. Kalimah. Bentar. Ya. Al-aslu al-awwal ala wa huwa babul kalam. Ya. Jadi inti yang pertama al-aslu al-awwal minal usul as-salasa fil qawaid an-nahwiyah ala wa huwa babul kalam. Di bab tentang kalam ini adalah inti yang paling pertama. Jadi ketika kita belajar nahwu pasti intinya di sini dan kita wajib paham kalam ini ya. Karena segala sesuatu yang ada di nahwu nanti masuknya di kalam. Nanti akan Anda jelaskan enggak terlalu detail tapi akan Anda jelaskan beberapa sehingga antum biar paham ya. Kita masuk dulu al-aslu ats-tsani ya. Inti yang kedua. Selain kalam ya, al-aslu ats-tsani. Jadi tawakkau ya, silakan. Tawakkau artinya coba nebak ya, coba ditebak. Apa? Inti yang kedua apa? Kalimah. Ada yang bilang i'rab. Kalimah. I'rab. Kalimah itu sudah termasuk kalam ya. Kalimah sama I'rab. kalam sama. Ada yang bilang i'rab. Selain i'rab apa? Marfu'atil asma. Marfu'atil asma. Marfu'atil asma. Al-akhar? Mafi ya. Mumtaz. Tadi ada yang jawab i'rab. Benar ya. Jadi inti yang pertama adalah al-kalam, inti yang kedua adalah mu'rab. Apakah cuma mu'rab saja? Apakah i'rab saja? Al-mu'rab Mabni. Al-mu'rab wal mabni. Nah, jadi enggak cuma mu'rab saja ya, ada al-mu'rab wal mabni. Al-aslu ats-tsani al-mu'rab wal mabni. Nanti akan Ana jelaskan sedikit ya. Baik. Nakhtu ila al-asli ats-tsalis. Kita masuk inti yang ketiga. Tawakkau. Coba ditebak lagi, silakan ya. Al-aslu ats-tsalis fil qawaid an-nahwiyah. Ish huwa? Nah, tadi selain kalam, selain mu'rab wa mabni apa? Marfu'atil asma.
Marfu itu termasuknya di mu'rab ya. Nanti Anda jelaskan marfu, mansub, majrur, majzum. Nah, ini masuknya di mu'rab ya. Nanti Anda jelaskan. Selain itu berarti apa? Al-aslu ats-tsalis. Jadi inti yang ketiga adalah al-ma'rifah Al-ma'rifah. Nakirah. al-ma'rifah Wan nakirah. tamam. Jadi ini 3 inti dalam kaidah nahwu. Ketika antum belajar bab-bab yang sudah lanjutan ya, contohnya nanti di na'at wal man'ut itu nanti pasti ada mu'rab, mabni, ada ma'rifah sama nakirah ya, ada kalam atau ada kalamnya di situ ya. Maka ini 3 inti yang mana kita harus paham ya, ketika belajar nahwu itu intinya ini ya. Karena di semua bab nanti akan mencakup ini. Paham Tom ya? Tip, coba diulangin bareng-bareng ya. Sebutkan ya. Ana sebutkan al-aslnya, antum jawab ya. Coba dijawab ya. Ma huwa al-aslu al-awwal? Babul Babul kalam. Babul kalam. Babul kalam. At-tsani? Wal aslu ats-tsalits? Udkurhum jami'an. Sebutkan semuanya. Wahid, isnani, salasa. Babul al-ma'rifah wan nakirah. Sip. Nah, ya. Jadi ada 3 inti dari al-qawaid an-nahwiyah, dari kaidah nahwu ini 3 inti ini yang mana kita harus memahaminya dan juga tidak boleh nggak paham ya, karena nanti kalau kita nggak paham nanti pasti ada yang salah dari pemahaman kita ketika kita masuk ke bab qawaid lainnya ya. Tip ya, kita masuk saja ke yang pertama ya. Babul kalam ya. Jadi kalau ditanya kalam, apa bedanya al-kalimah wal kalam? Kalimah itu susunan dari kalam-kalam. Kalimah itu susunan dari kalam-kalam. Sip. Ada yang mau menyebutkan lagi? Ini benar ya, tapi kebalik. Ya, justru kalam itu susunan dari Kalimat. Kalimah ya. sama. Jadi Iya, kalam itu sama dengan kalimat. Oh iya. Ya. Jadi kalau ditanya kalam sama kalimat itu sama atau beda? Sama. Nah, baru kalam sama kalimat ini bagiannya adalah kalimat. Ya. Jadi susunan dari beberapa kalimat, ada kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3 ini menjadi kalimat atau kalam. Ya. Jadi Ibnu Malik menyebutkan kalamun lafdzun mufidun kastakim ya. Jadi kalau di buku Alfiyah ya kalamuna, yang namanya kalam itu adalah lafdzun mufidun kastakim. Kalam itu adalah sebuah kalimat yang memiliki ifadah ya. Makna ifadah mufid. Ada yang namanya mufid atau artinya ifadah artinya apa? Berfaedah. Sama seperti bahasa Indonesia ya, faidah. Faidah itu artinya apa? Bermanfaat. Manfaat. Iya. Bermanfaat ya. Ada maknanya, ada manfaatnya ya. Jadi kalau kita bilang istakim atau luruslah atau kum, berdirilah. Ini kita kalau misalkan ada orang yang bilang ke kita, duduklah, kita paham nggak dengan perkataannya? Habis itu kita duduk, bener nggak? Paham nggak? Ijlis. Nah, maka ini namanya kalam.
Sama seperti saya seorang murid, ana tolibun. Ana tolibun. Ini kalam atau bukan? Anda tanya. Kalam. Kalam. Coba kalau Ana bilang gini aja, fi. Ini kalam atau bukan? Bukan. Huruf. Nah, kenapa bukan? Karena tidak bisa dipahami. Berfaedah. Coba dimute ya, suaranya agak mengganggu ya. Jadi bedakan kalimah dan kalam. Kalau kalam itu susunan dari beberapa kalimah. Tapi kalau kalimah itu satu. Makanya dalam kalimah itu ada pembagian lagi ya. Jadi kalau kalam itu susunan dari kalimah dan kalimah itu dibagi menjadi 3. Ini gampang ini, pasti antum tahu. Kalimah dibagi menjadi 3. Apa itu? Isim, Fi'il huruf. Isim. Semua? fi'il, Huruf. Terakhir? Huruf. Arab. Ya. Jadi ini adalah kalimah itu ada 3. Isim, fi'il, harf. Kemudian nanti susunan dari beberapa kalimah, contohnya tadi ya, ana, tolibun. Maka ini kalam, ya. Karena di situ ada ana, ada tolibun, dan ini ada ini jumlah ismiyah ya. Maka di sini ini apa namanya? Ini kalam. Kemudian kita ngomong tadi ya, ijlis. Ijlis ini udah kalam ya maksudnya. Karena kalau kita ngomong ijlis itu sudah ada fiil dan sudah ada fa'ilnya ya. Ya kan? Kalau kita ngomong duduklah itu sudah ada fiil dan fa'ilnya. Seperti Anda bilang tadi, yang namanya kalam itu terjadi ketika ada 2 umdah. Ketika ada umdahnya. Umdah jumlah ismiyah itu mubtada dan khobar. Umdah di jumlah ismiyah apa? Mubtada dan Khobar. ada khobar. Ana tolibun ini ada mubtada dan khobar. Ijlis ini juga ada fiil dan fa'il. Cuma fa'ilnya ini disembunyikan. Ya. Nah, ini namanya ini namanya kalam ya. Sama seperti kita bilang qara'a Muhammadun. Nah, di sini kalam juga atau bukan? Kalam. Baik. Kalau Anda bilang qara'a saja, kalam atau bukan? kalam, Kalau Anda bilang qara'a, kalam atau bukan? kalam, Bukan. Bukan. Sudah ada fa'ilnya. Bukan. Nah, ini gimana ini? Yang benar. kalam, Kalam mustaqim itu udah ada fa'ilnya. dia ada fi'il dan Coba gini ya. Karena cuma iya dan fa'il jadi bukan. Ini cuma fiil ya. Ini kalau fiil madi sama fiil mudhari itu harus ada fa'ilnya. Beda sama fiil amr ya. Ini harus ada fa'ilnya. Beda kalau kayak gini. Nah, kalau kayak gini kalam atau bukan? Qara'tu. Anu apa namanya? Ah, Kalam. Saya telah membaca. ada fa'ilnya atau tidak? Ada. Tuh. Ainal fa'il. Saya tuh. Korok tuh. Iya. Amin ya. Jadi ini bedanya ya. Kalau fiil amr itu emang karena fiil amr itu mukhatab ya. Jadi kayak ijlis itu di sini fa'ilnya disembunyikan nggak apa-apa dan kalau bisa disembunyikan. Ya. Tapi kalau selain fiil amr, contohnya fiil mudhari sama fiil madi, kita bilang jalasa. Habis itu nggak ada fa'ilnya. Nanti kita bilang fa'ilnya tersembunyi. Ya tersembunyinya siapa? Nggak jelas. Kalau kita bilang ijlis, ini tersembunyi tapi kan jelas kan.
Kayak kita ngomong ijlis, tersembunyi tapi jelas kan. Kamu. Nah, kalau jalasa ini atau kalau fi'il madhi dan mudhari ini harus ditambahin fa'il, kecuali kalau bukan di awal kalimat. Misalkan di pertengahan kalimat itu sudah ada fa'il di depan, jadi tinggal nyambungin saja tanpa disebutkan fa'il, itu boleh. Tapi kalau di awal kalimat ya ditambahin ya. Apa maksudnya? Fahim tuh ya Ustaz. Fahim. Contohnya kayak gini ya. Paham. Al-misal hakadha. Nama Muhammadun as-sa'ah al-ashirah. Nama Muhammadun as-sa'ah al-ashirah. Di sini fa'ilnya mana? Nama Muhammadun as-sa'ah al-ashirah. Muhammad ya. Kita sudah fa'ilnya, kita sudah tahu fa'ilnya. Kemudian di jumlah selanjutnya koma ya. Nama Muhammadun as-sa'ah al-ashirah koma wa istaiqadha as-sa'ah al-khamisah. Nah, di sini istaiqadhanya enggak ada fa'il. Tapi di sini kita sudah tahu atau enggak fa'ilnya mana? Sudah. Mengacu pada Muhammad. Nah, ini maksudnya ya. Jadi kalau di pertengahan kalimat ini boleh tanpa adanya fa'il. Tapi kalau di awal-awal kita ngomong qara'a al-Qur'ana fil masjid. Habis itu nggak ada fa'ilnya. Ya nggak bisa ya. Ini kurang jelas ya, fa'ilnya harus disebutkan. Karena di awal kalimat. Paham ya? Fahim tuh Ustaz. Ustaz, Afwan. Nah, ada perbedaannya nggak kalam sama jumlah? Sip ya. Sama ya. Cuma kalau kalam itu adalah kullu ma'afada ya. Sesuatu yang memiliki makna yang bermanfaat ya. Dan kalau jumlah itu lebih tersusun. Ya. Ya jumlah itu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah lebih tersusun ya. Makanya jarang ada yang ngomong kalam ismiyah, kalam fi'liyah. Pernah dengar nggak antum? Kalau Ana sih belum pernah dengar ya. Mungkin kalam kan nggak pernah ya. Jadi kalau jumlah itu lebih sistematis ya. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Iya. Ya seperti itu ya. Cuma kalau kalam itu kullu ma'afada, segala sesuatu perkataan yang memiliki ifadah ya, yang ada manfaatnya, yang memiliki makna. Dari segi bahasa saja ya itu perbedaannya. Oke, terus tadi. Nah, beda lagi sama. Nah, terus itu ijlis dia masuk ke mana? Apakah nanti dia dikasih tambahan kalam lagi biar dia masuk ke jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah ya? Kalau dari kata fi'il ya. Jadi kalau misalnya cuma ijlis aja, apakah dia dikatakan jumlah apa cukup kalam aja? Aslinya kalau dalam alfiyah kan, kalamun lafdzun mufidun kastaqim. Ini istaqim. Berarti istaqim ini kalam, masuknya di kalam atau jumlah? Kalau secara mana? Secara di nazam alfiyah tadi. Kalam kan? Iya kan? Iya, Kalamuna. Kalamna itu maksudnya kita. Jadi yang makna dari kalam itu adalah lafdzun mufidun, yang sebuah kata yang memiliki manfaat. Ka, artinya ka apa? Apa makna ka? Anta kal komari. Kamu seperti Ustaz. Permisalan. Kastaqim, permisalannya seperti istaqim, seperti luruslah. Nah, maka yang namanya fi'il amr ini aslinya kalam. Ya. Cuma fi'il amr ini kalau dalam segi susunan itu termasuk jumlah fi'liyah juga karena ada fi'il dan fa'il. Ya kan? Ada fi'ilnya, ada fa'ilnya. Fa'ilnya mustatir ya, takdiruhu anta. Sip ya. Ini intinya kalam itu lebih umum, kalau jumlah itu nanti jumlah lebih khusus, jumlah lebih
khusus. Karena jumlah kan ada pembagian ismiyah sama fi'liyah. Kalau kalam nggak ada, kalam lebih umum lah, intinya seperti itu. Sip ya, kita bahas sedikit macam-macam dari kalimat ya, isim, fi'il sama huruf. Isim, fi'il sama huruf. Isim itu apa sih? Ada yang tahu? Kata benda. Sedikit saja ya, karena ini lumayan banyak ini ya. Jadi isim ini kalau dalam bahasa Indonesia kata benda. Ya. Segala sesuatu yang memiliki nama. Ya. Jadi bukan kata benda saja sebenarnya, bisa nama orang, nama tumbuhan, nama binatang, nama pokoknya kalau punya nama yaitu isim. Ya. Tip. Itu isim, ya. Tetapi yang harus kita pahami, isim itu tidak hanya yang memiliki nama saja, ada juga isim yang kalau dalam bahasa asli ini isim mabni, isim yang sebenarnya bukan nama, tapi dia kalau dalam bahasa Arab masuknya isim. Nah, itu contohnya apa? Contohnya domir, ana, anta, ini kata ganti lah. Domir kata ganti, dan juga ada ismul isyarah, ya, hadza, hadhihi. Ini kan kalau kita bilang ini kan bukan sebuah nama ya. Nah, tapi dia dalam bahasa Arab ismul isyarah, dalam bahasa Arab masuknya isim ya. Ada yang ya, yang kalau dalam bahasa Arab ismul mausul. Nah, dia juga termasuk isim. Jadi isim ini sangat luas ya. Jadi segala sesuatu yang memiliki nama, dan juga ada beberapa dalam bahasa Arab yang masuk di dalam isim. Nah, itu isim mabni ya. Nanti kita sebutkan isim mabni itu apa saja di bab al-mu'rab wal mabni, itu adalah isim. Ya. Sekarang ciri-ciri isim, alamatul isim. Ciri-ciri yang khusus hanya ada di isim, apa saja? Ada alif lam, ada Tanwin Ustaz. Tanwin Ustaz. Jer. Jir. Alif lam. Santum. Ada 3 ya. Ada 3 apa saja? Tanwin. ada di depan, Tanwin ya. tanwin di belakang. Jadi alamat isim, ciri-ciri dari isim itu yang pertama adalah tanwin. Habis itu Masuk alif lam. Al. dukul alif lam ya. Tanwin huruf jar. Alif lam. Dukul alif lam wa jar ya, majrur. Jar, ya. Kalau kasrah Ustaz itu masuknya. Ya, beda majrur Kalau sama huruf kasrah beda. Nanti itu pembahasnya di mu'rab sama mabni ya. Yang sama itu adalah khafat ya. Jar sama khafat itu sama. Nah, jadi kalau jar sama kasrah beda atau sama? Beda. Tapi kalau khafat sama jar bedanya apa? Sama. Bedanya apa? Ada yang tahu jar sama khafat? Ini faidah ya. Mungkin dari antum ada yang sudah tahu, tapi ada juga yang belum tahu. Kenapa kok dalam bahasa Arab ada majrur sama khafat ya, bil khafdi. Nah, bedanya dulu ulama Arab, ulama yang membahas tentang bahasa Arab ini ada 2 tempat ya. Ada ulama Kufi sama ulama Basri. Ada yang pernah dengar ini? Ulama Kufi dan ulama Basri. Kufi adalah ini menisbatkan ke daerah ya. Kalau Kufi itu Kufah, kalau Basri itu Basrah. Ya, jadi ulama nahwu itu terpusat dulu itu ada di Kufah sama Basrah. Namanya kalau ulama Kufi, yang di Kufah itu ulama Kufi, kalau bertempat di Basrah ulama Basri. Nah, ulama Kufi ini menyebut majrur itu khafat. Ya.
Sedangkan ulama Basrah menyebutnya apa? Jar ya. Jar. Paham ya? Jadi beda penamaan dari sebuah tempat ya. Karena kadang di beberapa tempat itu memiliki beda penamaan, tapi sebenarnya yang dimaksud sama. Ya, tanwin, dukul alif lam, majrur wa khafat. Sekarang kalau Anda jelaskan sedikit ya, sedikit saja tanwin. Tanwin ini adalah yang imbuhan di akhir ya. Jadi kayak kitabun, kolamun. Anda tulis di sini ya. Fal ismu imma an yakuna tanwin awil alif lam, au bi alif lam. Ya. Yang namanya isim itu antara wajib alif lam atau wajib tanwin. Ya. Jadi ketika seperti ini, Anda bilang seperti ini ya. Ini boleh nggak kita ngomongin kitabu? Boleh nggak? Enggak, tidak ya. Jadi ini kalau nggak ada alif lam maka wajib ditanwinkan kitabun. Tapi kalau ada alif lam maka kebalikannya nggak boleh tanwin, yaitu al-kitabu, yaitu domah biasa. Paham nggak maksudnya? Tanwin sama alif lam ini kebalikan. Tanwin sama alif lam kebalikan. Jadi kalau nggak ada alif lam wajib tanwin, tapi kalau ada alif lam tidak boleh tanwin. Ini dasar ya. Ini dasar. Jadi ini wajib paham ini. Kalau nggak paham nanti pasti bingung. Kenapa kok kolamun? Kenapa kok al-kolamu? Al-kolamu alal maktabi. Kenapa bukan al-kolamun alal maktabin? Nah ini kaidahnya seperti ini. Kalau ada alif lam, tidak boleh tanwin. Tapi kalau nggak ada alif lam wajib tanwin. Paham ini ya? Tanwin sama dukul alif lam. Terus apa perbedaannya kitabun sama al-kitabu? Nanti Ana jelaskan. Nah, ini ada di usul as-salisah ya. Nanti di al-aslu as-salis ini apa bedaan kitabun sama al-kitabun nanti Ana jelaskan di al-aslu as-salis ya. Jadi itu ya. Karena ini sebenarnya tiga usul ini saling berkesinambungan ya. Makanya kalau Anda jelaskan ini nanti masuknya dijelaskan ini. Tadi ada yang bilang marfu, apa bedanya jar sama kasroh? Nah ini di bab al-mu'rab wal mabni. Tadi kenapa kok isim itu ada alladzi, ada ana? Ini maksudnya di al-mu'rab al-mabni. Tapi kenapa al-kitabun sama al-kitabu bedanya apa? Nah ini di bab ma'rifah sama nakirah. Makanya sebenarnya tiga inti ini saling berkesinambungan. Makanya kenapa dikatakan ini tiga inti ya emang karena emang saling berkesinambungan dan layak fa anil akhir ya. Layak lu anil akhir ya, tidak melepaskan dari yang lainnya ya, dari segi lainnya. Jangan majrur kasrah ya. Kalau bahasa gampangnya kasrah ya. Jadi dalam bahasa Arab itu tidak ada yang bisa kasrah majrur ya, tidak ada yang bisa majrur kecuali isim. Jadi yang namanya yang namanya huruf jar itu harus nyambung isim. Jadi kita bilang min ya. Nah ini ya. Jadi ini ada jar ya, ada huruf jar ya, min. Maka setelah min ini harus isim, minal baiti. Gak bisa kalau kita bilang min nanti setelahnya fiil. Min yakra'u. Ya nggak bisa. Bisanya man ya, man yakra, tapi man bukan huruf jar. Makanya kenapa majrur dukulu jar wa khafat, dukulu jar wa khafat itu adalah salah satu tanda isim juga ya. Berarti kalau ada kalau kita bilang minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas. Ana tanya, sekarang minal jinnati wan nas. Kita coba dari kalimat ini. Ini prakteknya. Praktek sedikit saja. Ini surat apa ini? An-Nas.
Anas. Ya. Sekarang anak tanya, minal jinnati wan nas. Sekarang anak tanya, ini min itu masuknya apa? Isim, fi'il atau huruf? Huruf. Huruf. Ini jelas ya. Min ini huruf jelas karena huruf itu dihafal. Sekarang al jinnah. Nah, ini minal jinnati ini isim atau fi'il atau huruf? Isim. Pertanyaannya, kenapa isim? Ada alnya, Karena Ustaz. ada alif lam. Iya, ada dua ini ya. Ada dua. Yang pertama ada alif lam dan juga karena ada sebelumnya huruf jar. Nah, sekarang wa isim, fi'il atau huruf? Huruf. Huruf. Huruf itu dihafal ya. Jadi kayak min, wa, ila, fi itu huruf. Annas isim, fi'il atau huruf? Isim. Kenapa isim? Ada alif lam. Alif lam. Ada alif lam. Gampang ya. Jadi untuk mengetahui isim, fi'il, huruf itu gampang. Ini cirinya kalau isim itu ada alif lam. Jadi Al-Fatihah. Berarti isim, fi'il atau huruf? Al-Fatihah ada alif lamnya. Isim. Sip. Ya, jadi seperti itu ya. Sip ya. Jadi itu isim ya, karena isim ini penting ya. Dan pembahasannya sangat umum, jadi intinya seperti itu kalau di isim ya, pembahasan isim. Kalau fi'il, nah ini fi'il seperti biasa ya. Fi'il ini adalah kata kerja. Berarti segala sesuatu yang menunjukkan tentang pekerjaan dan ada pelakunya. Itu fi'il. Dan fi'il itu dibagi menjadi 3 ya. Apa itu? Fi'lul madhi, fi'lul mudhari. Fi'il mudhari, fi'il amr. Al-mudhari. Wal amri. Anak kira antum ini sudah paham ya. Jadi ini nggak perlu anak masuk ke lebih dalam lagi ya. Fi'il, al-madi, al-mudhari sama al-amr. Tapi intinya jadi seperti ini ya. Nah, kalau antum madi, mudhari, amr mungkin antum sudah tahu artinya apa ya, dan cara makainya mungkin pasti sudah tahu ya. Cuma ada sebuah pekerjaan fi'il, ini ada dua ya. Fi'il itu ada yang menunjukkan sifat ya. Fi'il itu ada yang menunjukkan sifat. Ya. Kan tadi bilang ya, anak kan tadi bilang fi'il itu menunjukkan tentang kata kerja, tapi sebenarnya fi'il itu ada yang menunjukkan sifat juga. Dan dia termasuk fi'il ya. Jadi contohnya kalau kita besar, bilang besar, apa bahasa Arabnya? Kabir. Kabirun. Kabirun ini isim, fi'il atau huruf? Isim. Isim. Ya. Tetapi yang namanya kabirun ini diambil dari fi'il kaburo. Kaburo yak buru. Maka kalau bilang kaburo, fi'il atau isim? Fi'il. Fi'il ya. Meskipun maknanya kalau kabirun besar, kabur artinya apa ya? Sama besar juga. Jadi yang perlu antum ketahui ada fi'il yang bermakna sifat. Fi'il yang bermakna sifat. Nah, contohnya ini kaburo. Kasuro, ya kasir, banyak ya, kasirun. Nanti ada fi'ilnya enggak? Ada. Surah ya. Kasuru. Kasira yaktaru. Kasuro. Ya, kasuro. Ini juga sama ya. Kasirun ini banyak, tapi sebagai sifat. Kasuro ini sebagai fi'il. Cara pemakaiannya gimana? Ini sekarang cara pemakaian ya. Cara pemakaian kabirun sama kaburo gimana cara pemakaiannya? Kabirun sebagai sifat. Jadi kalau sebagai sifat berarti harus ada yang disifatin. Ya. Ini ya. Indi kita bun kabirun. Nah,
di sini kita pakai kabirun karena kabirun ini sebagai sifat ya. Sifat dari mana? Dari kitabun. Dari kitab. Nah, terus kalau kita pakai kalau kita sebagai kaburo, cara makanya gimana? Nah, bedanya nanti yang disifatinya sebagai fa'il ya. Sifat yang disifati sebagai fa'il. Kaburo Muhammadun. Nah, kaburo Muhammadun. Nah, kaburo fi'il Muhammadun sebagai fa'il ya, bukan sifat. Jadi kalau kabiro nanti sifat yang di belakangnya mausuf atau na'at wal man'ut. Tapi kalau kaburo fi'il yang disifatinya sebagai fa'il, kaburo Muhammadun. Cara arti maknanya apa? Ya maknanya sama ya. Cuma kalau fi'il kan menunjukkan tentang waktu ya. Berarti kalau kaburo menunjukkan waktu apa? Waktu sifat. Enggak, waktunya apa itu? Ini fi'il apa? Madi. Berarti menunjukkan waktu apa? Telah. Sudah lampau. Lampau ya. Jadi kalau kabura Muhammad sudah ya atau lampau ya? Masa lampau. Itu bedanya ya. Tip ya, sedikit saja di situ. Kemudian kita masuk huruf, harf. Harf itu macam-macam pembagiannya ya. Nah, sebutkan harf ya. Yang pertama ada huruf jar. Nah, kita sebutkan yang sering-sering dipakai saja. Huruf jar itu contohnya apa? Min. Min ila. Min. Ila. Terus? Fi. Ala. Ka. Li. Terus? Bi. Yang sering-sering saja. Sebenarnya ada beberapa lagi, tapi ada yang campuran juga, tapi kita sebutkan sering. Selain huruf jar, ada huruf apa saja? Huruf itu. Istifham. Istifham ini bisa masuk isim dan bisa masuk huruf ya. Kita sebutkan yang pasti haruf saja ya. Ada huruf apa? Iza. Huruf Atau huruf atau. penyambung ya. Atau fiturnya penyambung. Contohnya apa ya? Contohnya wow. Dan ya, ada suma. Terus hatta. Au. Am. Ini ya, huruf ataf. Kemudian ada ini enggak semuanya, ada huruf selain ini, tapi Anda sebutkan yang sering-sering dipakai saja karena waktunya terbatas ya. Ada huruf yang kalau huruf jar kan menjadikan setelahnya kasroh. Ada huruf yang menjadikan setelahnya fathah atau menjadikan setelahnya mansub. Itu huruf nasab. Apa saja itu? Iya. Huruf tidak. Apalkan saja rumusnya ya. An, lan, idzan, kai. An, Lan, idan, kai. an, lan, Idan, kai. kai. Ini harfun nasab ya. Harfun nasab untuk fi'il. Nanti kalau untuk isim ada lagi ya. Ada untuk isim itu ya la'allah, habis itu ada inna. Nah, itu panjang ya. Ada huruf jazm, ada lam, ada la nahiyah. Ada lam, ada la nahiyah ya. La nahiyah itu maksudnya la yang ada di fi'il nahiyah, la taqra, la tajlis. Dan ini kan menjadikan setelahnya sukun ya. Ada lam. Ada
In. Intinya seperti ini. Kalau kalian belajar nahwu secara detail, nanti akan antum menemukan huruf, dan huruf ini tinggal dihafal saja. Ya. Tinggal dihafal saja huruf ataf itu ada berapa dan hukumnya apa, huruf jar itu ada apa saja dan hukumnya setelahnya apa, huruf jazm itu ada apa saja dan hukumnya setelahnya apa saja, tinggal dihafal saja. Misalkan kalau huruf jar berarti setelahnya kasroh, jadi setelah fi nanti kasroh, jadi fil baiti. Nah, kalau ada lam berarti setelahnya sukun, berarti lam ajli. Lam ajlis. Nah, nggak bisa domah ya, tapi sukun, lam ajlis. Tapi kalau ada lan berarti lan ajli. Lan ajlisa. Lan ajlisa. Karena huruf nasab menjadikan setelahnya fathah, maka yang namanya huruf ini dihafal. Ya. Selanjutnya ya, kita agak cepat saja al-mu'rab wal mabni. Di sini Ana sebutkan al-asma al-mabni. Nanti Ana sebutkan, kita sebutkan isim-isim yang mabni itu ada apa saja. Yang pertama ada domir, ya. Anak-anak tulis dulu ya, tulis dulu, biar cepat ya. Ini waktunya sudah mau habis soalnya, sedangkan pembelajaran masih panjang ya. Al-isyarah, kemudian apa? Isim fi'il. Isim istifham. Badu dzuruf ya. Tip ya. Jadi intinya seperti ini ya. Ini adalah mabni ya. Sekarang kita membahas al-mu'rab ya, al-mu'rab. Jadi al-mu'rab itu adalah segala sesuatu yang bisa berubah. Yang bisa berubah harokat akhirnya. Ya. Kalimah yang bisa berubah harokat akhirnya. Nah, mu'rab itu apa saja ya? Mu'rab itu yang bisa berubah di akhirnya itu apa saja? Al-isim. Al-isim selain isim yang di bawah, yang Ana sebutkan di bawah tadi ya. Selain itu semuanya bisa dirubah. Ya. Kemudian kalau di fi'il, fi'il yang mu'rab itu fi'il apa? Fi'il yang bisa dirubah harokat akhirnya fi'il apa? Fi'il mudhari. Iya. Dari Ustaz. Fi'il mudhari. Tamam. Kalau fi'il madhi sama fi'il amr tidak bisa. Sedangkan huruf ada yang mu'rab atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Tayujad ya. Jadi kalau kita bilang fi, maka fi itu adalah mabni. Kenapa mabni? Karena tidak bisa dirubah harokat akhirnya. Ya. Jadi mu'rab itu bisa berubah harokat akhir, kalau mabni tidak bisa. Contohnya apa? Seperti Ana bilang tadi ya. Gini ya. Baitun. Ini kan baitun. Ini kalau tidak ada huruf sebelumnya baitun. Tapi nanti kalau ada fi, maka menjadi fi baitin. Nah, maka ini namanya mu'rab. Ya. Fi'il mudhari juga sama, kan yaqra'u ya. Yaqra'u. Nanti kalau ada tadi apa? Kalau ada lam menjadi Lam lam yaqra. yang mu'rab.
Ini namanya mu'rab. Gampang ya. Jadi isim, di semua isim selain isim-isim yang mabni, maka dia mu'rab. Berarti selain domir, isim mausul, isyarah, isim fi'il, istifham, sebagian dari zuruf, ba'du zuruf, maka itu mu'rab. Ya. Dan fi'il mudho, dan kalau fi'il itu berarti fi'il mudhari, cuma fi'il saja. Sedangkan huruf tidak ada yang mu'rab. Ya. Jadi yang mu'rab itu cuma dua, isim sama fi'il mudhari. Cuma isim ini luas. Isim itu bisa macam-macam ya. Nah, ini mu'rab ya. Dan kalau kita bahas mu'rab itu ada apa saja? Ada rofa. Ada Nasab. nasab. Ada Jer. jar atau khafat ya, sama saja. Ada Jazm. jazm. Ya. Seperti ini. Ada 4 saja. Kalau rofa itu menunjukkan harokatnya doma. Kalau nasab menunjukkan Nasab. Fathah. Jar, kasrah. Kalau jar menunjukkan kasrah. Kasrah. Kalau jazm Sukun. sukun. Nah, ini ya. Jadi kalau ditanya marfu itu di mabni ada enggak? Ya enggak, tidak ada. Marfu itu cuma ada di mu'rab. Ya, nasab adanya di mu'rab. Nah, kalau mabni ya enggak ada. Jazm adanya di mu'rab. Majzum adanya di mu'rab. Jelas ya. Sedangkan mabni ini yang tidak bisa berubah harokatnya. Berarti selain yang mu'rab tadi semuanya berarti mabni. Berarti contohnya isim-isim yang di bawah ini mabni semua. Dan juga ada fi'il madi. Ada fi'il amr, ada huruf. Maka itu mabni. Ya. Jadi ini mabni, ya. Jadi ada mu'rab sama mabni. Mu'rab itu ya seperti ini ya. Cuma 2, isim sama fi'il mudhari. Dan nanti kalau mu'rab itu entah rofa, nasab atau jar atau majzum. Contohnya seperti ini. Ini sebenarnya sudah kita jelas bahas di i'rab kemarin ya. Kalau kita ngomong baitun, ini rofa, nasab, jar atau jazm baitun. Rofa. Baitun rofa. Habis itu kalau fi baitin berarti jar, majrur. Ada lam yakro ini berarti apa? Yakro berarti jazm. Ya seperti ini ya. Jadi ini contoh-contohnya. Simple ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian ada mabni. Kalau mabni itu tidak ada hukum rofa, nasab, jar, jazm, tidak. Tapi langsung dihukumi sesuai harokat akhirnya. Jadi kalau dalam i'rab nanti misalkan gini ya. Fataha. Ini kan fi'il madi ya. Fatah. Jadi nanti fi'ilun madin mabniun sesuai harokat akhirnya. Harokat akhirnya apa? Fathah. Iya. Nah, makanya kalau ada yang nanya apa bedanya jar sama kasroh? Kalau kasroh itu harokat akhirnya ini. Kasroh ini yang di bawah. Nah, kalau jar itu keadaan. Jadi keadaan dalam keadaan jar. Tapi kalau kasroh itu menunjukkan jar. Kalau jar itu biasanya kasroh. Tapi tidak semua jar itu kasroh. Kalau kasroh itu jar. Ya. Ada juga yang kasroh bisa nasab juga kalau di jamak muannats salim ya. Itu nanti ya.
Nah, ini ya. Ini namanya mu'rab sama mabni, ya. Jadi mabni itu adalah sesuatu yang tidak bisa dirubah harokat akhirnya. Jadi kalau fathah ini tidak bisa dirubah harokat akhirnya. Dan juga isim-isim mabni, contohnya ana, domir ya, domir ana, anta, antuma, antum. Jadi nggak bisa harokat akhirnya dirubah. Ana dijadikan anu, ana dijadikan ani, nggak bisa ya. Mabni. Al-mausul alladzi, ya nggak bisa alladzu, nggak bisa. Isyarah hadza, jadi hadu, nggak bisa. Isim fiil itu contohnya kayak kita ngomong hayya. Apa artinya hayya? Mari. Ayo. Mari. Ayo. Nah, ini isim fiil, isi yang bermakna fiil. Kalau kita bilang ayo kan kayak fiil ya, marilah. Ini namanya isim fiil. Kita ngomong hayhata. Apa artinya hayhata? Biarlah. Hayhata. Apa mana? Jauh. Bauda. Kalau secara tidak mungkin. Nah, hayhata ini isim fiil. Jadi isim fiil tuh beberapa isim yang maknanya fiil dan itu dihafal. Ini mabni semua ya. Hata, hayya, habis itu hayya. Ada hayya sama ada hayya. Nah, sama atau beda itu? Hayya sama hayya. Beda. Kalau kita ngomong sholat ya, sholat hayya ala sholat atau hayya ala sholat? Hayya. Pakai ha atau ha? Ha. Hayya. Nah, kenapa kita bilang hayya ilal masjid, bukan hayya ilal masjid? Nah, itu berarti bedanya apa? Ada yang tahu? Arti dari maknanya. Baik. Nah, sebenarnya dua-duanya artinya sama, mengajak. Marilah, ayo. Ya. Cuma kalau bedanya apa? Hayya, kalau pakai ha, itu waktunya sudah mepet. Hayya ilal masjid, pakai ha ya. Ini sudah mepet waktunya atau bahkan sudah terlambat. Tapi kalau hayya ala sholat, ini waktunya masih terbuka ya. Karena kalau kita azan, kalau orang azan itu kan buru-buru langsung sholat ya. Kan ada iqomah, ada sholat sunat dulu, ada iqomah, bahkan ada yang kalau nggak bisa sholat tepat waktu, kalau ada kesibukan ya nggak apa-apa. Itu bedanya. Jadi kalau hayya waktunya lebih panjang dan tidak buru-buru. Kalau ha yang besar itu harus buru-buru. Karena mudah terlambat atau karena mungkin sebentar lagi waktunya masuk ya. Paham maksudnya hayya sama hayya? Paham. Dan itu maksudnya apa? Hayya sama hayya, hayhata itu maksudnya apa? Isim Fiil. Isim fiil. Ya. Kalau ditanya itu fiil, isim mabni, makanya nggak bisa hayhatu, hayhati, hayya diganti hayu. Kayak bahasa Indonesia aja hayu kan, nggak bisa ya. Ini nggak bisa hayi atau hayu, yang nggak bisa hayya. Mabni. Istifham juga sama ya, man, nggak bisa kita rubah menjadi mun atau min, beda makna. Kalau min kan dari. Ba'du zuruf, sebagian dari zorof ya. Ada zorof yang tidak bisa dirubah ya. Nah, contohnya haitsu. Kalau dalam Al-Qur'an ada wa min haitsu. Kan seharusnya setelah min apa? Kasroh ya. Kasroh. Harusnya wa min haitsi, harusnya kasroh, tapi karena ini mabni jadi wa min haitsu kharajta, ada ya di juz 2. Nah, ini haitsu ini zorof yang tidak bisa dirubah. Ini mabni juga ya. Ada beberapa ya, ada haitsu, ada idza, sama ada id. Itu ketika menjadi zorof maka mabni. Ya. Jadi itu isim-isim yang mabni, yang isim-isim yang mabni. Berarti ini bedanya mu'rab sama mabni. Ya. Yang terakhir ya, kita agak cepat saja, ada al-ma'rifah sama nakirah. Nah, jelaskan cepat saja. Secara makna, ma'rifah itu khusus. Nakirah apa? Kebalikannya khusus apa?
Umum. Ya. Ma'rifah khusus, nakirah umum. Ya. Salah satu tanda ma'rifah itu alif lam. Jadi kalau ada alif lam, isim kalau ditambahin alif lam maka menjadi ma'rifah. Ya. Contohnya kita bilang seperti ini ya. Kitabun. Ini enggak ada alif lam ya. Ini enggak ada alif lam. Maka ma'rifah atau nakirah kalau enggak ada alif lam? Kitabun. Nakiro. Nakirah. Kitabun, idzanakulu kitabun. Jadi kalau kita bilang kitabun itu maknanya buku yang umum. Ya. Segala buku yang umum. Kita tidak maksudkan buku yang mana. Kita cuma ngomong buku saja. Maka kitabun. Tapi kalau kita kasih alif lam, jadinya gimana? Kitabu. Alkitabu. Ini ada alif lam ya. Maka ini khusus. Khusus itu maksudnya adalah buku yang kita maksud ya. Ainal kitabu. Kita pakai alif lam. Ainal kitabu. Di mana buku? Maksudnya ini bukunya kita sudah tahu, sudah ada maksud. Buku yang ini maksudnya. Nah, maka ini ma'rifah. Ya. Jadi itu bedanya ma'rifah sama nakirah ya. Ya karena waktunya juga sudah hampir habis ya, di sini sudah mau maghrib ya. Jadi intinya itu pembelajaran kita hari ini. Untuk pembahasan khususnya ma'rifah nakirah ini sebenarnya ada pembahasan lebih lanjutnya ya. Cuma anak cukupkan di sini karena waktunya tidak cukup. Insyaallah nanti kalau ada waktu lagi akan kita bahas. Inti yang di al-aslu al-awwal babul kalam sama al-mu'rab wal mabni itu mungkin anak kira cukup ya. Anak kira cukup pembahasannya. Tapi untuk bab al-aslu al-thalith al-ma'rifah wa nakirah mungkin nanti kita bisa bahas lebih detail lagi kalau ada waktu ya di pekan-pekan berikutnya ya. Jadi itulah al-usul al-thalatha fil qawaid an-nahwiyah allati la budda an tafhamuha fahman jayidan, fahman daqiqan, fahman la yalfitu an-nadhar. Walidzalika fa idza wajadtum al-as'ilah aw al-istifsar fal yatafaddal bis-su'al. Ya, jadi itu pembelajaran kita hari ini tentang 3 usul dalam kaidah nahwu. Ya. Karena 3 inti ini sangat penting kalau antum mempelajari perdalam nahwu itu harus paham 3 ini ya. Karena sebenarnya nahwu itu enggak pusing ya, tidak memusingkan, tidak susah ya, tapi mungkin tidak terlalu paham dasarnya, tidak terlalu paham intinya. Maka sekali lagi jangan merasa susah ya. Jadi kita perdalam 3 inti dan dasar ini sampai benar-benar paham, nanti insyaallah lebih gampang untuk memahami bab-bab nahwu yang lainnya. Karena sebenarnya intinya ini ya. Dan ini bukan dari ana yang membuat 3 inti ini dari dokter ya, dokter siapa dokter ketika ana ikut daurah di Mekah kemarin ya, dan di situ beliau menjelaskan ya 3 usul ini yang sangat 3 inti dalam nahwu ya. Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Abdullah Buailik ya, Buailik. Ini beliau salah satu dosen di Ummul Qura ya di Mekah dan juga ulama bahasa Arab. Ya. Silakan yang ada soal bisa ditanyakan sebelum kita tutup ya. Ustaz, apa tadi artinya tetap itu apa? Ini apa? Tetap. Apa kurang jelas? Mana?
Tebak. Tetap. Tebak. T-E-B-A-K. Gimana? Anak kurang denger ya. Tetap atau gimana tadi bilangnya? Tebak. Tebak ya. Tawakkau. Tebak. Syukran Ustaz. Fi'il amr ya. Tawakkau ya tawakkau. Fi'il amr. Tawakkau ya tawakkau. Kalau fi'il amrnya tawakkau. Bisa menebak atau bisa mengandai-andai, menebak. Ya bisa. Lama tawakkau tidak menyangka ya. Menyangka juga sama. Tawakkau, lam tawakkau. Ya, yang ada pertanyaan silakan. Di sini ada yang angkat tangan ya. Ana Zat. Ustaz Hidayat, tafadhal. Kalau kata fauqa dan tahta itu dia mabni atau enggak? Soalnya kan kalau di Al-Qur'an kadang ada tahti, ada fauqi, tapi enggak ada tahtu dan fauqu. Nah, itu gimana? Ya. Jadi kita harus tahu ya, fauqa dan tahta ini dzaraf apa? Dzaraf makan. Ya. Yang namanya dzaraf kalau kita memaknakannya sebagai keterangan tempat atau keterangan zaman, maka fathah. Ya, fathah. Dan fathahnya ini bukan fathah mabni tapi fathah mu'rab ya. Makanya bisa seperti ba'da ya, bisa mim ba'di, bisa kasrah atau bisa domah, tapi kadang yang namanya isim-isim yang seperti ini kadang mu'rabnya ini tidak semua huruf ya. Tidak semua harokat bisa. Ya. Jadi kenapa kok sering ditemukannya fauqa sama tahta, kenapa ba'da sama qobla? Karena itu dzaraf. Dzaraf ya. Dzaraf itu menunjukkan waktu atau menunjukkan keterangan tempat. Kalau kita memaknakannya sebagai keterangan tempat atau keterangan waktu, maka harus fathah. Tapi bukan berarti dia mabni. Ya. Karena kalau kita ngomong tahta sajarati, ini kan kita ngomong memaknakannya sebagai di bawah ya, di bawah pohon. Al-kitabu tahta syajarati. Maka di sini harus fathah, tahta. Tapi dia sebenarnya tidak mabni. Makanya dalam Al-Qur'an biasanya tidak fathah karena di situ mungkin maknanya bukan sebagai dzaraf ya. Ya, jadi itu setawana ya, wallahu a'lam bishawab tentang beberapa dzaraf yang biasanya fathah tapi sebenarnya dia bukan mabni ya. Ayo jazakallah khair, Ustaz. Jadi kenapa kok sering dipakainya fathah? Karena dia adalah dzaraf ya. Karena dzaraf kan fathah tanpa sebab ya. Mumtaz ya. Soal al-akhar. Ujat as-soal, apakah ada pertanyaan lain? Maaf ya, tentang pembelajaran. Kulukum wadah? Insyaallah wadah Ustaz. Wadah, syukran Ustaz. Sip, ini tentang pembelajaran ya. Mungkin ada yang mau bertanya tentang beasiswa atau apapun itu, silakan bisa ditanyakan juga ya. Nah, ada beberapa waktu, 10 menit atau 15 menit. Silakan kalau ada pertanyaan beasiswa atau tentang yang masalah di sini ya, boleh ditanyakan juga. Oke? Ada pertanyaan? Soal? Silakan langsung bisa ngomong ya kalau ada pertanyaan. Jadi nambah sedikit ya tentang program online kuliah syariah yang ada di UIM kemarin ya.
Jadi kemarin kan dibuka ya pembelajaran kuliah online di UIM. Kalau ada yang tanya ini khusus ikhwan atau akhwat atau akhwat tidak boleh daftar, jawabannya ini khusus ikhwan dan akhwat. Jadi ya nggak ada khususnya, jadi boleh terbuka untuk ikhwan dan akhwat. Untuk pembelajarannya online, Adbudin ya, online, dan nanti kalau lulus ya nanti dapat syahadah ya, dapat ijazah dari kampus yang mengadakan ini yaitu Universitas Islam Madinah. Ya. Tapi apakah pembelajaran apakah yang di programnya ini gratis atau gimana? Nah, ini banyak yang bertanya seperti ini ya. Al-aslu ya, jadi aslinya ini programnya berbayar. Ya. Jadi kuliah di UIM itu gratis kalau offline. Contohnya kayak Ana. Ya. Kayak Ana, alhamdulillah Ana di sini mendapat beasiswa gratis full ya. Dan juga dapat uang saku juga. Ya. Jadi kalau yang pendaftaran yang offline atau yang langsung ke tempatnya, yang langsung kuliah, ini khusus ikhwan dan gratis. Kalau kita daftar ya nggak ada berbayar dan lain-lain. Tapi yang program online ini berbayar. Aslinya berbayar. Bahkan ada uang bulanannya, ada uang semesterannya. Ya. Ada bayar pendaftaran, ada uang semesterannya. Nah, untuk program yang kemarin yang dibuka di UIM itu, yang Fakultas Syariah, itu kalau antum pengen dapatkan beasiswa itu, antum harus mendaftar dulu. Ya. Dan ketika mendaftar itu antum harus membayar uang pendaftaran dulu. Sekitar berapa? 230 rial. Uang pendaftarannya 230 rial. Silakan dikurskan dengan 1 rial itu 4.100 rupiah. Tinggal dikali saja. 230 kali 4.100 rupiah. Ya intinya segitu ya. Jadi itu ada uang pendaftarannya sekitar 230 rial. Kemudian setelah mendaftar, apakah nanti otomatis diterima? Nah ini, setelah mendaftar nanti antum melihat di status pendaftaran, nanti kalau berkas antum lengkap dan antum ada rekomendasi dan bahasa Arabnya sudah bagus, nanti keterima. Dan ketika keterima, kalau antum mendapat yang kuota beasiswa, ya udah nanti ketika keterima nanti gratis, nggak ada uang semesteran, nggak ada uang lain-lain sampai lulus ya. Jadi program beasiswanya seperti itu ya. Jadi kalau ditanya apakah pendaftarannya gratis, pendaftarannya berbayar. Tapi ketika sudah daftar dan keterima, maka nanti uang semesterannya itu gratis semuanya. Karena aslinya kalau berbayar itu mahal banget ya. 1 semester itu bisa habis sekitar 1 semester itu bisa mencapai dari uang ujian, uang dosen, uang pembelajaran, dan uang menerbitkan syahadah, menerbitkan sertifikat dan lain-lain. Kalau di total bisa 4.000 rial ya. Mahal banget ya. 4.000 rial itu 4 kali 4, 16. Iya, 16 juta ya kalau berbayar. Makanya kalau mendapat beasiswa gratis, uang pembelajaran gratis, tapi pendaftaran tetap harus bayar 230 rial, dan nanti kalau misalkan nggak keterima, uangnya nggak dikembalikan. Jadi itu ya. Jadi silakan bagi teman-teman yang minat untuk kuliah online, khususnya bagi yang sudah lancar ya bahasa Arabnya. Jadi Ana tidak menyarankan bagi yang masih mencoba-coba bahasa Arabnya untuk langsung ikut kuliah online, daripada nanti ikut dan tidak dapat apa-apa, mending perdalam dulu bahasa Arabnya. Tapi bagi yang sudah bahasa Arabnya sudah bagus dan sudah siap untuk kuliah online langsung dengan penutur asli bahasa Arab, ini sangat bagus ya, karena melatih selain mendapatkan ilmu ya, karena fakultasnya kan fakultas syariah ya, atau bisa praktek bahasa Arab juga ya, maka Ana sarankan seperti itu. Tapi ingat tadi, semua ada konsekuensi. Kan ada uang pendaftaran, kalau nggak keterima ya nanti uangnya nggak dibalikan. Paham tuh ya? Beda sama kalau daftar yang offline. Kalau daftar offline ya nggak ada biaya pendaftaran. Bahkan dari awal sampai akhir kita tidak diminta sepeser pun masalah pembelajaran ya. Bahkan bahkan kita nggak diminta, malah kita yang dikasih ya ketika kita diterima
yang offline ya. Jadi seperti itu ya. Paham tuh ya? Jadi itu tentang yang Ana share kemarin tentang kuliah online ya, dan tidak terbatas umur. Tidak terbatas umur, tidak terbatas harus ikhwan, enggak, akhwat juga bisa. Tapi ya dengan syarat-syarat tadi ya. Tamam. Soal al-akhar, pertanyaan lain? Maaf ya Ustaz. Baik ya. Aku lu qouli hadza astaghfirukum min dawjatum al-akhta wa fi syairi hadza syahr fi syahri Desember fa yumkinuni an la astati'a an udarisakum marratan ukhra fa insyaallah idza indi al-fursa idza wajadtu al-fursa litadris insyaallah nabda marratan ukhra fi syahri Yanayir ya. Jadi mungkin ini pertemuan terakhir di Desember ya, karena di 2 minggu di 2 pekan ke depan. Di 2 pekan ke depan ini Ana ada ujian ya. Jadi mungkin Ana belum bisa mengajar, insyaallah kita bisa bertemu lagi di Januari ya. Dan Ana minta doa semoga diperlancar juga dalam ujian dan lain-lainnya juga ya. Baik, syukran ala husni timamikum hayanah tatim. Qiraatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni timamikum. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah. Qul qouli hadza wa astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Fadal.